Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang dalam seri Geografi Fisik. Pernahkah kalian berpikir bahwa tanah yang kita pijak setiap hari bukan sekedar benda mati? Di balik partikelnya yang kecil, tanah adalah laboratorium alam yang kompleks, titik temu antara atmosfer, biosfer, dan litosfer. Hari ini, kita akan membedah pedologi, yaitu ilmu yang mempelajari tanah sebagai tubuh alam yang dinamis. Tanah bukan hanya tempat tumbuh tanaman saja loh. Tanah bekerja sebagai penyaring air alami supaya air tanah kita tetap bersih. Ia juga jadi rumah bagi miliaran mikroba yang membantu mengurai sampah organik. Bahkan, tanah punya peran besar dalam menjaga suhu bumi agar tidak terlalu panas karena kemampuannya menyimpan karbon. Pernahkah kalian membayangkan apa saja yang ada di dalam segenggam tanah? Jika kita melihat lebih dekat, tanah bukan sekedar benda padat, melainkan kombinasi dari 3 fase, padat, cair, dan gas. Mari kita bedah komposisinya. Idealnya, setengah dari volume tanah atau sekitar 50% adalah ruang pori. Disinilah fase cair dan gas berada. Agar tanaman bisa tumbuh optimal, ruang pori ini harus seimbang, yaitu 25% terisi air dan 25% terisi udara. Tapi ingat, angka ini tidak kaku ya. Perbandingannya akan terus berubah-ubah mengikuti cuaca dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan sisanya? 50% lainnya adalah bagian padat. Bagian ini didominasi oleh mineral sebanyak 45%, dan sisanya 5% adalah bahan organik. Semua bahan ini, mineral, organik, air, dan udara, sudah tercampur sempurna dan saling mengikat, sehingga sulit untuk dipisahkan. Inilah yang membuat tanah menjadi sistem yang sangat dinamis untuk mendukung kehidupan di bumi. Bagaimana tanah bisa terbentuk? Proses ini bukan sekedar penghancuran batu, melainkan sebuah perjalanan panjang yang kita sebut sebagai pedogenesis dan morfogenesis. Bayangkan sebuah batuan induk yang keras. Melalui proses epimorfik atau pelapukan di permukaan bumi, batuan ini perlahan berubah menjadi regolit, yaitu hancuran batu yang belum jadi tanah sempurna. Disinilah dinamika air dan udara mulai bekerja, menyusun bahan-bahan tersebut hingga membentuk lapisan-lapisan yang kita kenal sebagai horizon tanah. Ada 5 faktor kunci yang menentukan pembentukan sebidang tanah. Bahan induk. Ini adalah bahan dasar atau gen yang menentukan sifat awal tanah. Iklim. Faktor paling aktif. Curah hujan dan suhu adalah mesin penggerak pelapukan kimiawi. Relief. Kemiringan lereng menentukan apakah tanah akan menetap atau malah hanya terbawa erosi. Organisme. Flora, fauna, hingga mikroba yang bekerja siang malam mengolah siklus hara. Dan yang paling penting adalah waktu. Waktu jugalah yang menentukan usia tanah, mulai dari fase pemula di mana batuan masih utuh, masuk ke fase juvenil dan viril saat kesuburan mencapai puncaknya, hingga akhirnya masuk ke fase senil atau masa tua tanah, di mana mineral-mineral penting sudah mulai habis tercuci. Jadi, tanah yang kita lihat sekarang adalah hasil kerja keras alam selama ribuan tahun. Memahami proses ini adalah langkah awal kita untuk menjaga kelestariannya. Pernahkah kalian melihat potongan tanah dari samping? Jika ditarik secara vertikal, tanah memiliki 4 tingkatan utama dengan karakter yang unik. Di bagian paling atas ada topsoil. Ini adalah zona paling subur, kaya humus, dan menjadi rumah bagi akar-akar tanaman pendek. Turun sedikit ke bawah, kita akan menjumpai lapisan tengah. Warnanya lebih cerah dan teksturnya lebih padat karena merupakan zona endapan mineral yang terbawa air. Lebih dalam lagi, terdapat lapisan tanah bawah. Di sini, proses pelapukan batu baru saja dimulai, sehingga warna tanahnya masih menyerupai batuan aslinya. Lapisan ini sangat sulit ditembus oleh akar pohon. Terakhir, di dasar profil tanah terdapat batuan induk. Inilah pondasi utama yang menentukan jenis tanah di suatu daerah. Batuan di sini sangat padat, namun jika kalian melihat dinding jurang yang terjal, lapisan batuan induk inilah yang biasanya tampak menonjol.
Setiap lapisan bercerita tentang proses alami yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Indonesia bukan hanya kaya akan budaya, tapi juga keberagaman tanahnya. Mari kita lihat bagaimana sebarannya dari Sabang sampai Merauke. Pertama, ada tanah aluvial. Tanah endapan ini tersebar luas di hampir seluruh pulau besar, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Itulah mengapa Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang subur. Sebagai negara dalam jalur cincin api, kita juga memiliki tanah andosol yang melimpah di Sumatera, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Masih di area vulkanik, kita bisa menemukan tanah entisol, seperti yang ada di sekitar gunung berapi di Jawa atau keunikan bentang alam di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Terakhir, untuk wilayah yang lebih kering dan kaya kapur seperti di Jawa Tengah, Ngawi dan Madiun di Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara Timur, kita akan menjumpai tanah grumusol. Meskipun teksturnya kering, tanah ini adalah rumah terbaik bagi tumbuhnya vegetasi kuat seperti kayu jati. Memahami persebaran ini membantu kita menyadari betapa besarnya potensi alam yang tersimpan di bawah kaki kita. Terima kasih telah menyimak materi Geografi Fisik kali ini. Sampai jumpa di topik selanjutnya.